Kemarin kita sudah janjian ya Bu untuk memberikan stimulasi pada anak ibu yang berusia 60 sampai 72 bulan ya. Terima kasih atas kehadirannya. Kita kenalan dulu nih. Ini dengan kakak siapa? Fajaria. Kalau ini adik siapa? Adik siapa namanya? Anjani. Adik siapa namanya? Adik Anjani. Oke, kita tos dulu dong. Tos dulu. Nah, nanti kita akan bermain sambil belajar ya. Nah, Ibu, di sini kita akan memulai rangsangan dengan sistem gerak kasar ya. Kemampuan gerak kasar ini berupa apa saja? Yang pertama seperti bermain bola, terus kemudian permainan menjaga keseimbangan tubuh seperti berlari, lomba dengan satu kaki. Coba kakak duluan, kakak bisa nggak? Nah, ini berdiri kemudian lompat, bisa nggak kak? Coba kak. Bisa. Iya coba. Ya, Nek. Taruh sini dah. Coba lompat bisa kak? Dengan satu kaki, bisa nggak? Satu kakinya, wah hebat. Oke, itu adalah salah satu kemampuan motorik kasar ya Ibu. Nah, bisa juga dengan mengajari anak main sepeda. Tapi kalau Ibu khawatir anaknya Ibu merasa kok anaknya saya terlalu kecil ya untuk main sepeda, nggak apa-apa, kita latih dengan seperti yang tadi, menjaga keseimbangan tubuh dulu ya. Terus kemudian ada kemampuan gerak halus di sini. Kalau gerak halus, stimulasi yang perlu dilanjutkan yaitu seperti menyuruh anak untuk membantu menulis namanya. Kakak tahu nggak nulis namanya sendiri? Coba. Tapi pensilnya. Oh, pensilnya nggak dibawa. Ya udah, tapi bisa ya. Oke. Terus kakak bisa nggak berhitung? Bisa. Coba berhitung dari 1 sampai 5. Coba berhitung. 1, 2, 3, 4, 5. Wah, hebat. Kalau Adek bisa nggak? Saya bisa coba deh. Coba. Coba Adek. 1, 2, 3, 4, 5. Wah, hebat juga. Terus kemudian minta anak untuk mengelompokkan atau seperti main gunting-guntingan Ibu ya, atau juga bermain puzzle kayak menyusun dan lain-lainnya ya. Kemudian kakak bisa nggak mengurut kegiatan? Kakak senangnya dandan ya katanya ibunya ya. Coba kalau dandan apa duluan nih kak yang dikerjakan? Ini dandannya. Kalau dandan apa duluan nih yang kita berikan? Apa itu kak? Oh, kita pakai foundation dulu. Terus kemudian apa kak setelah itu kak? Alis. Setelah dikasih, Alis lipstick. oh, jadi kasih pelembab dulu, kemudian pakai alis, kemudian, oke, jadi kita mengajari urutan-urutannya ya Bu. Nah, kemudian kalau cuci tangan kakak bisa nggak? Gimana kalau cuci tangan? Kemudian wah, urutannya bener tapi kurang tepat kak. Yang bener gimana? Jadi kayak gini, gosok-gosok telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, kemudian di sininya kayak kita ngunci. Wah, satunya lagi, kemudian ini jempol Ibu kayak gini, kuku-kuku, lalu basuh. Wah, adiknya juga hebat. Nah, kemudian kita rangsang atau stimulasi dengan mengingat. Adik inget enggak angka 1 sampai 6? Kalau ini angka berapa? Oke, kalau ini angka berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, pinter. Kalau ini? Ada? 6. Dihitung sambil diingat-ingat ya. Oke, terus bisa juga nih Bu, kita merangsang dengan membuat sesuatu dari tanah liat atau pakai slam. Adik seneng nggak main slam? Biasanya kalau pakai slam adik main apa tuh? Dibuat apa slamnya sama adik? Oh, dibikin makanan slamnya. Oke, cuman kebetulan karena Bu Bidan sekarang lagi nggak bawa slam,
Tapi adik bisa ya main pakai slam ya. Nah, itu juga salah satu untuk melatih gerak halusnya, Bu. Ya. Terus bisa juga dengan bermain jualan. Adik bisa main jualan? Coba gimana biasanya kalau main jualan? Coba jualan. Siapa yang mau beli? Siapa yang mau beli? Oke, adiknya ada yang beli. Adek mau beli apa coba? Iya, adik Anjani beli apa? Ini mau beli apa? Es krim. Boneka mana yang dijual, Kak? Berapaan harganya? 5.000-an. Oke, beli deh Kak 2. Terus gimana cara jualannya, Kak? Ini dia. Orangnya mana? Semuanya mana? Tangan bagus. Yang kanan tangannya baju dia. Dari banyak. Kasih deh. Wah, Bilang apa, Dek? pinter. Nah, Duduk lagi, selanjutnya duduk lagi. juga bisa dengan cara mengumpulkan benda-benda seperti mainan binatang, tutup botol. Jadi coba Kak dikumpulkan mana yang bagian make up, dikumpulkan jadi satu. Ini. Oh, itu bagian make up. Kalau bagian boneka dikumpulkan jadi satu. Oke. Kalau bagian buku-buku, Kakak taruh di mana nih? Oh, dikumpulkan jadi satu ya. Wah, pinter. Nah, terus kemudian kita juga bisa merangsang dengan menstimulasi belajar memasak. Kakak sering nggak bantu ibunya masak? Sering. Bantu apa biasanya, Kak? Dan memasak Masak tempe. Diapakan tempenya, Kak? di dalam. Dibalik. Wah, pinter Kakak. Berarti sering dibantu ibunya ya kalau masak ya? Bisa. Oke, tapi hati-hati. Soalnya kalau bermain masak-masakan terus kita pakai api yang beneran, kalau minyaknya kena tangan nanti bisa luka. Ya, jadi kalau masak-masak beneran harus dengan pantauan. Mbak. Iya, pinter sekali. Jadi nggak boleh main sendirian kalau pakai kompor beneran ya. Nah, terus juga bisa nih kita mengajari dengan menggunakan kalender. Kakak hafal nggak nama-nama hari? Coba. Dimulai dari hari apa, Kak? Sabtu? Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Jumat, Kamis dulu. Kamis, Jumat, Senin, Sabtu, Kak. Kalau nama-nama bulan hafal nggak? Sekarang bulan berapa? bulan Juni, Oh, Juni. Sekarang bulan April. Jadi ada berapa bulan nih dalam satu tahun? 12. Nyanyiannya hafal nggak ya? Januari, Februari. Coba. Januari, Februari, April, Maret, Mei, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. dan Desember. Nama-nama bulan itu harus dihafal. Wah, hebat sekali Kakak. Nah iya Bu, sambil dirangsang seperti itu ya. Nanti metodenya terserah Ibu. Bisa pakai metode, jadi Ibu menulis nih nanti di kertas, atau pakai hafalan-hafalan ya, agar anaknya bisa mengingat. Terus kemudian bisa juga dirangsang dengan mengenal waktu. Sekarang waktunya kapan, Kak? Apa pagi, malam, siang? Kalau sekarang, Siang. kalau tidur biasanya kapan waktunya, Kak? Oh, pinter. Ini yang satu adiknya memang aktif banget ya Bu. Gak usah dimarahin ketika anak aktif seperti ini, karena ini memang masa-masa aktifnya si anak, masa golden age ya, masa-masa emasnya si anak. Terus kemudian juga bisa belajar mengukur. Kakak sama adik tinggian siapa nih? Coba diukur, Coba diukur, saling coba diukur, berdiri. Tinggian siapa? Tinggian siapa? Kakak. Wah, adik mananya? Adik sampai mananya kakak nih? Duduknya yang tegap. Coba Berdiri, ya. diukur adiknya, mananya kakak? Sampai mana? Oh, Dada. sampai leher ya. Nah, itu main ukur-ukuran, bicara dan bahasa. Ya. Ya. Nah, stimulasi yang perlu diberikan kepada anak.
Yang pertama seperti kita memberikan majalah atau memberikan kayak bacaan-bacaan dongeng kepada anak agar apa? Agar wawasan membacanya luas ya. Aduh, adiknya kenapa? Kok rewel sekali? Oh, adiknya suka marah-marah. Kenapa kok suka marah-marah? Suka mukul-mukul juga suka buang-buang. Oh, adek suka gitu? Enggak. Ini Suka kenapa adeknya? suka ngarep jadi nakal. Oh, soalnya sama-sama perempuan. Ya, coba kita main dandan-dandanan ya habis ini ya. Oke? Tos dulu dong. Tos dulu, Kak. Tos dulu, Dek. Oke. Kakak punya buku bacaan apa aja nih? Buku bacaan cerita dong. Coba mana cerita dongengnya? Kasih tahu Kak. Cerita apa itu Kak? Cerita apa aja itu, Kak? Cerita Kisah Nabi ya. cerita kisah Nabi sama cerita Nabi yang menyelak setan. Yang mandi setan. Ada ya, Kak, ceritanya begitu, Kak. Iya. Ada nabi siapa aja nih, Kak, di sini? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu nabi siapa? Nabi Nabi yang punya keistimewaan apa Nabi Ibrahim? Yang ketika dibakar tidak terbakar ya, Kak? Oke. Terus selanjutnya juga bisa mengenalkan benda yang serupa sama benda yang berbeda. Jadi misalnya, Kak, kalau ini apa namanya, Kak? Happy. Oke. Kalau yang bentuknya segi empat, Kak, yang sering ditonton apa namanya, Kak? Apa namanya? Oh, laptop. Kalau yang mengeluarkan suara-suara itu apa namanya, Kak? Yang dipakai maman yang besar. Yang dipakai ya? Iya, apa namanya, Kak? Apa? Earphone. Oke. Terus kemudian bisa nih kita bermain tebak-tebakan. Oke, kayak contohnya seperti ini, Bu. Kak, aku adalah hewan yang hidup di air dan aku memiliki banyak tentakel. Apakah aku? Gurita. Wah, pinter. Atau misal contohnya lagi. Aku bentuknya panjang dan aku bisa dipakai ketika bersekolah. Apakah aku? Pensil. Nah, ini bisa kita jadikan rangsangan atau stimulasi, Bu, kepada anaknya ya, agar dia bisa berwawasan luas ya. Terus kemudian aku sering dipakai untuk memotong kertas dan memotong kain. Apakah aku? Gunting. Wah, pintar. Terus kemudian kita juga bisa mengajari anak untuk mengingat. Coba Kakak minta tolong ambilkan keranjangnya. Makasih, Kakak. Nah, Kakak sambil ingat-ingat ya. Di keranjang ini Bu Bidan memasukkan apa saja ya? Gurita. Diingat-ingat dulu. Oke, Kak, tadi Bu Bidan memasukkan apa saja di dalam sini? Gurita. Kemudian? HP, blaster, Wah, pintar sekali Kakak ya. Oke, bisa juga Bu dirangsang dengan pertanyaan-pertanyaan yang dia membutuhkan jawaban yang terbuka. Misalnya, Kakak kalau pagi sikat gigi enggak? Kenapa Kakak kok harus sikat gigi? Biar tidak dimakan ulat. Oke. Kakak makan berapa kali ini? makan 2 kali. Kenapa Kakak kok harus makan? Biar Kemudian biar biar nggak lapar. nggak lapar. Nah, salah satu contohnya seperti itu, Bu. Atau misal nih ketika kita meminta tolong nih kepada si kakak, Kak, mengapa sih kita kok harus mengucapkan terima kasih? Karena kalau orang ngasih harus berterima kasih. Wah, pinter sekali. Terus kenapa nih, Kak, kok kita harus mengucapkan minta tolong? Karena kalau kita akan mencuri, kita harus minta tolong. Wah, pinter sekali ya kakak ya. Oke, sekarang kita belajar
artinya apa? Stop. Oke, kalau kuning, Siap-siap. kalau hijau. Jalan. Wah, berarti kakak kalau nanti di lampu merah atau di jalan kakak ketemu panah yang seperti ini, berarti Harus stop. oke, kalau lampu merah ya harus mematuhi rambu lalu lintas ya kakak ya. Oke. Selanjutnya Bu, ada yang namanya kemampuan bersosialisasi dan kemandirian ya. Nah, stimulasi atau rangsangan yang kita berikan kepada anak apa saja? Yang pertama, dorong agar anak bisa menggunakan pakaian sendiri. Untuk apa? Untuk mengetahui tingkat kemandirian si anak, ya. Terus juga misal nih ketika ibu memasak, gak ada salahnya untuk mengajak anaknya membantu atau bantu bersih-bersih rumah. Kakak sering bantu bersih-bersih rumah nggak? Sering. Biasanya ngapain? Sapu. Nyapu. Wah, pinter. Terus gak ada salahnya juga kita mengajak anak untuk berbicara, Bu. Misal seharian tadi yang dialami oleh anak apa saja, kita rangsang nih anak untuk bercerita. Untuk apa? Selain untuk lebih mendekatkan antara anak sama ibu, juga untuk melatih kemampuan bersosialisasinya si anak ya. Jadi ketika anak ada apa-apa dia larinya ke ibu ya. Terus juga adiknya sering nonton televisi atau sering nonton HP? Sering nonton HP. Biasanya apa yang dilihat kalau nonton HP? YouTube Kids. Di YouTube Kids adik nonton apa aja nih? Wah, banyak sekali yang ditonton ya. Nah, tidak ada salahnya Bu, karena sekarang masa-masanya anak-anak itu senang sekali menonton televisi atau HP, apalagi sekarang zamannya sudah canggih yaitu apa-apa elektronik. Nah, kita juga harus terus memantau nih apa saja yang dikonsumsi oleh anak-anak tontonannya ya. Jangan sampai anak-anak menonton hal-hal yang salah ya. Terus kemudian sesibuk apapun kita harus tetap meluangkan waktu dengan si anak ya, ajak anak berbicara. Terus kemudian juga gak ada salahnya merangsang atau menstimulasi cara anak bergaul dengan temennya ya. Nah, terus juga mematuhi peraturan keluarga. Misal kayak apa? Sebelum masuk rumah harus cuci tangan dulu. Bilang apa kalau masuk rumah? Harus cuci tangan biar kumannya hilang. Terus harus apa lagi? Assalamualaikum. Harus bilang assalamualaikum. Wah, pintar sekali. Baik Bu, itu saja. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan Bu? Oke, tapi sudah paham ya Ibu mengenai stimulasi atau rangsangan yang kita berikan kepada anak ya, karena masa-masa seperti ini Bu disebut dengan masa golden age atau masa emasnya anak ya. Jadi agar anak tumbuh kembangnya sesuai harus diberikan rangsangan dan stimulasi yang baik ya. Baik, terima kasih atas waktunya Ibu. Nanti kalau Ibu ingin konsultasi apapun boleh datang lagi ke saya atau menemui saya ya. Makasih ya Kakak, tos dulu dong. Kita ketemu lagi ya. Adeknya main apa? Adek tos dulu. Adek, Tos dulu dong. Adiknya lagi. Oh, adeknya lagi malu-malu. Ya udah Bu Bidan pamit ya. Assalamualaikum. Ya.